Shalom. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Minggu ini 10 Mei 2020, kita masih stay at home. Kita masih beribadah di rumah kita. Jangan kita lewatkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tema minggu kita hari ini, orang percaya kepada Allah Bapa tidak gelisah dan melakukan pekerjaan besar dalam hidupnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita saat teduh, kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita di bawah pimpinan Tuhan, sehingga ibadah kita boleh memuliakan namanya. Kita saat teduh. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau menyembah Tuhan di hadirat-Nya yang kudus. Kita mau menghampiri tahtanya, kita mau datang kepadanya. Ku menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Saudaraku, kita mau menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan sepekan ini dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Di dalam keadaan sulit ini Tuhan, di kondisi wabah virus corona Bapa, yang kami tidak tahu Tuhan kapan itu berakhir. Tapi kami sungguh bersyukur Bapa, di saat sulit kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan persekutuan kecil kami, persekutuan rumah tangga kami, Engkau boleh memberkati, itu boleh menjadi sukacita buat Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan berikan janji-Mu buat kami. Tuhan memberikan kemenangan, kesembuhan, kelepasan buat kami, sehingga ibadah kami Tuhan boleh benar-benar menjadi berkat buat kami semua. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan buat kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan minggu ini. Mari Bapa, Engkau yang memberkati kami, apapun yang menjadi peran kami saat ini, Kau berkati Tuhan, sehingga itu boleh menjadi kesukaan buat Tuhan. Bapa, kami berdoa buat doa syafaat kami, terlebih Tuhan buat firman-Mu yang akan ditaburkan oleh pendeta Samidi Sitorus. Mari Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang Dia berikan buat kami menjadi kekuatan buat kami di dalam menjalani hari-hari ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati acara kami Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya boleh menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita benar-benar menyatakan sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Dia tetap ingat akan janjinya, Dia akan tetap memberkati kita, semua orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita aminkan lagu ini, Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita nyatakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, terukir dalam kehidupan kami. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca responsoria yang diambil dari Mazmur 31 ayat 2 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Pada ayat ke-16 nanti kita membacanya bersama-sama. Mazmur 31 ayat 2 sampai 5 dilanjutkan 15 sampai 16. Kita membacanya. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung baru tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Kita bersama, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama orang percaya di permukaan bumi ini mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, walaupun kita di rumah, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Berikan senyummu yang terbaik. Katakan kepada papamu selamat hari Minggu, kepada mamamu selamat hari Minggu. Kita tetap merasakan sukacita walaupun kita di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh Kemuliaan. satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, Kerajaanmu kekal selamanya. Katakan Engkau Raja. Angkat kedua tanganmu, Engkau Raja Tuhan yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Kau membebaskan jiwa kami. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya Dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita membaca epistel kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Saya membacakannya buat kita semua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita minggu ini
diambil dari Yunus 2 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menyediakan lautan dan daratan." Dan dari Mazmur 54 ayat 8. "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Mari Bapak Ibu kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, "Bila topan terus melanda hidupmu." Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Umat Tuhan, warta jemaat kita minggu ini yang ulang tahun pernikahan tanggal 10 sampai 16 Mei 2020 ada 3 keluarga, dan yang berulang tahun kelahiran ada 18 orang. Firman yang menjadi ayat emas bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Allah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Keluarga besar Jemaat Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua Medan mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun, sehat, panjang umur, dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang memberikan waktu ini kepada kami. Biarlah kami Tuhan menyadari waktu-waktu yang Tuhan titipkan untuk kami isi. Biarlah sesungguhnya kami mengisinya di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan pengampunan bagi kami. Biarlah pengampunan-Mu itu kami nikmati. Pengampunan-Mu kami pahami. Pengampunan-Mu kami hidupi. Karena itulah yang paling berharga. Kami Tuhan beli dengan harga yang tidak terhingga. Dan biarlah kami menjadi pelaku pengampun. Karena itulah kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang memberikan waktu kepada kami untuk berbicara kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kami yang memberikan telinga pada kami untuk mendengar-Mu berbicara. Ketika kami berdoa, biarlah kami menjadi pelaku doa kami. Dan biarlah kami mendengar keinginan Allah berbicara. Ketika tangan kami menengadah kepadamu, sesungguhnya kami mau berkata iya dengan apa yang Tuhan inginkan. Inilah permohonan kami saat ini Tuhan. Kami mengantarkan kepada Tuhan untuk semua yang berada di dunia ini yang mengalami penderitaan pada saat ini. Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah seluruhnya kami kuat berjalan, berpikir, berhikmat, bijak di dalam hidup kami untuk menjalani situasi ini, dan kami menjalaninya dengan bersyukur kepada Tuhan, karena pastilah ada yang Tuhan kehendaki yang terbaik bagi hidup semua manusia di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk semua pemimpin negara dengan hikmat dan bijak dari Allah. Kami berdoa untuk semua masyarakat, biarlah turut campur tangan-Mu menopang menolong kami supaya kami mematuhi apa yang Tuhan titipkan untuk pemerintahan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan atas hati mereka. Pertolongan Tuhan atas mereka. Kasih sayang Tuhan atas mereka. Sukacita surgawi atas mereka. Kesehatan kami mohon, biarlah Tuhan curahkan bagi kami seluruhnya. Biarlah kami Tuhan bersyukur dengan semua perkara ini, dan kami hidup di dalam nama Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami merindukan firman-Mu berharga bagi kami. Kami merindukan kami menjalani hari-hari kami. Pagaran malaikat surgawi bagi setiap umat Tuhan, biarlah Roh-Mu tetap bekerja dan kami bersuka cita walaupun penderitaan terjadi. Kami memandang Tuhan, kami beribadah kepadamu, kami memuji-Mu dengan benar di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Allah kami berdoa untuk orang-orang yang mendapat dampak dari COVID ini. Tuhan, buka kemungkinan bagi mereka untuk menikmati makanan jasmani secukupnya. Seperti firman Allah, Tuhan membuka hati setiap
orang untuk menopang, menolong mereka. Walaupun kami tidak saling mengenal, tapi Roh Allah bisa bekerja yang tidak terbatas. Tuhan memakai umat-Mu, Tuhan memakai kami untuk membuka hati bagi setiap mereka yang kami lihat, yang kami perhatikan. Roh-Mu lah yang menghantarkan kami untuk berbagi pada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang tidak bisa kami sebut setiap jiwa. Nama Tuhan bermulia. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, jadilah kehendak-Mu akan kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkatkan pujian ini. Engkaulah perisaiku, Engkau Tuhan yang ada di hati kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Di dalam kondisi sulit, Tuhan Engkau tetap Allah kami. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pasada marohata laho tu mangihon hata ni debata di parminggota di tikyon martangyang ita
Oleh atema tutu ale Tuhan de bata. Alani asi do haholongon do haburjuan mido. Namanggom-gomi hami gabe bui hami tolhas merminggu. Ibaga sasadarion mamujiho lumubi tumangihon hatami nagabe haugon ninggulu nami. Madalani akari-ari nalaing sileonom rupe tuhami ali debata. Pangiduan nami do tangyang nami do permingguan namion pasahat hami tu bagasan tangan. Ani pasu-pasu hami saluna. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami hami naing manangihon hatami. Amin. Hatani Tuhani kita amanami nang ina nami. Dahami sian berita nauli na sinuraton ni si Yohanes bidu 14 ayat 1 satu ayat 14. Yohanes bidu 14 ayat 1 satu ayat 14. Hujahami di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus ayat 1 satu ayat 6 dohot ayat 12 satu ayat 14. Onma di do barita nauli tuhita di ngoluon. Unang ma boca rohamuna. Porsea mahamu di debata. Jala porsea mahamu diau. Torop do inganan di bagas ni damang. Aut soi dohonok kuma tuhamu. Nalao doau mangarade inganan dihamu. Jala lao peau mangarade inganan dihamu. Sai mulak doau mangalap hamu. Asarap hamu doho tau. Jala di boto hamu do dalan tuinganan sitopotoki. Dungi ninna si Thomas mamadok Yesus. Dang huboto hami manang tu dia ho lau Tuhan. Jala sia dia ma boton nami dalani gabe dido Yesus ma tu ibana. Audo dalani dohot hasitongan dohot hanguluan. Dangadong nasa tu amai ia so marhite sian au. Di ayat 12 natutu si tuturo nahudoko tuhamu. Patu paon ni na porsea diaudo son akka ulaon nahulai. Nasumurung sianido pe patu paon natahe. Ai nalau maau tu damang. Asa manang pangidoa muna marhite-hite guarhu. Patu paok kudo. Asa marsangap amai di bagasan anak i. Molo di pangidohamu manang sianau marhite-hite guarhu. Patu paok kuma i. Ma berita hagugun hanguluan yakahita na porsea tu Tuhan Yesus amanami nang inanami. Jadi halak manang jolma na porsea tu Tuhan Yesus Kristus na mangolu may jala manoktong ibana di pangaramotion ni debata ama nang Tuhata Yesus. Jadi ojahan ni jamita ni mingguta sadarion di dogma di bahasa Toba na porsea tu debata ama. Na porsea tu debata ama
dang ulu holsoan. Uhud mangulahon ulaon nadenggan di nguluon. Jadi dihatahon berita naulion tu kita saluhu na porsea tu di bata ama dang ulu holsoan. Jadi mulu saya holsoan do pita salilingon di nguluon manang alaniah. Ya berarti dang tu gudu pe haporsea ta na debata amai dihadirion nihita amaname nang inanami na dihaholongi Tuhata Yesus Kristus. Molo di bahasa Indonesia didok ujahanon malang temaon orang percaya kepada Allah Bapa tidak gelisah. Orang percaya kepada Allah Bapa tidak gelisah dan melakukan pekerjaan besar dalam hidupnya. Kedua, tema baik bahasa Indonesia, bahasa Toba ini, bahasa Batak Toba ini pargoihon hita dingoluon. Bolo porsea hita di debata ama. Nakpe parsorion mananga namasa di hadigiota siganupari. Manang tabiki nuaing virus corona manang COVID-19. Ido Tuhan Yesus tuhita nakin di ayat sadai unang mabosa rohamuna. Atau dalam bahasa Indonesia, janganlah gelisah hatimu. Jadi jikalau kita masih gelisah atau di bahasa Toba masih bosah rohani hitaon alaniak kana masa di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni bangso, di tengah-tengah ni kaulaon, Tuhan Yesus mengodoloh tu kita, mengajak kita Bapak Ibu serta saudara-saudara porsea mahamu di debata jala porsea mahamu diau. Jadi kepercayaan itu harus sangat penting, teguh dalam kehidupan di dunia ini. Teguh kepercayaan kita kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, menghadapi segala permasalahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan di tengah kehidupan ini. Ai puasa. Yesus menjamin hidup kita. Menjamin hidup kita sejahtera, menjamin hidup kita damai. Tetapi apakah kita sebagai umat Allah, orang yang sudah sungguh-sungguh dalam hidup ini, dalam keluarga kita, berbangsa, bernegara kita, sudah percaya kepada Yesus Kristus dan Allah Bapa dan Roh Kudus, atau hanya basa-basi, atau sering kita dengar sepertinya lip service saja, atau di bahasa Indonesia dikatakan hanya di bibir, tetapi iman manang hapur seautai dang sitong mangolu. Jadi dituntut kepada kita Bapak Ibu dalam hidup ini supaya kita di hati kita tidak susah ya Bapak Ibu, di tengah tantangan kehidupan ini, di tengah tantangan permasalahan hidup karena virus corona ini, kita tidak susah ya, tidak susah. Kenapa kita tidak susah? Karena Yesus kata bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa adalah penghiburan bagi orang beriman. Ya Bapak Ibu, bagi orang beriman. Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai 4 itu dikatakan bahwa Yesus itu tetap dalam penghiburan bagi kita
orang beriman. Jadi objek iman orang percaya itu ialah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, bukan COVID-19, walaupun pemerintah mengajak kita untuk tertib, bisa keluar, tetapi harus pakai masker. Iya betul itu. Tetapi pusat sentral dari kehidupan orang percaya kepada Yesus Kristus ialah bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus itu objek iman. Hapersiaun nita digoluon. Anak-anak molo jodoh ta tahu nih. Au persea di debata ama nama nopa langit dohot portibion. Dohot Tuhan Yesus langit doh, berarti kalau kita menjadi orang beriman harus kita tahu bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus penguasa dalam kehidupan kita. Jadi walaupun banyak problema hidup di tengah keluarga, serahkan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Jangan pernah kita mengalami krisis iman. Krisis iman. Banyak dunia gereja sekarang krisis iman. Krisis iman ini membuat dia tidak bertahan sampai akhir hidupnya benar. Jadi kita harus memang bertahan. Orang yang beriman itu apapun tantangan, apapun masalah, apapun problema hidupnya, dia akan bertahan. Imannya harus bertahan sampai akhir hidup. Selalu manusia yang benar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, menurut nas kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul manang ulaun ni apostel pitu ayat 55 sampai 60 taringot Stefanus ya, yang mati syahid. Dia melihat, dia mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus yang menjadi jalan dan kehidupan dan kebenaran itu. Mati sekalipun dia mau mempertahankan imannya, bukan mempertahankan hidup. Dengan Stefanus mempertahankan imannya, dia mau mati syahid karena dia melihat bahwa segala hidup hari ini dan hidup mendatang milik Allah, milik Yesus Kristus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Mari kita semua berlomba mempertahankan yang benar itu. Karena kita tahu seperti yang dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi dunia gereja, ya, muncul masalah, muncul yang tidak menyenangkan Tuhan. Mengapa? Karena kita melihat hidup ini adalah duniawi saja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, mari kita seperti Yesus ini meneguhkan iman para murid, sehingga para murid itu percaya kepadanya. Jangan kita seperti Thomas dan Filipus. Dunia gereja sekarang seperti Thomas dan Filipus, ya terganggu pertumbuhan gereja. Tapi setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, para murid Yesus, ya kalau kita dengar dalam sejarah penginjilan, banyak yang mati martir, mempertahankan imannya. Mengapa mereka mampu mempertahankan imannya, Bapak, Ibu? Karena mereka melihat sesungguhnya hidup itu adalah Yesus. Jadi teguh imannya, teguh iman daripada murid-murid Yesus setelah Yesus ke surga. Kita pun Bapak, Ibu, di tengah tantangan, di tengah persoalan hidup ini, jangan pernah iman kita melemah. Lihat bahwa segala perkara dalam hidup kita ada Tuhan Allah, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Sehingga manusia percaya, bukan manusia terlantar, manusia yang bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih. Tetapi
murid-murid Yesus di seantero kehidupannya harus meningkatkan iman. Iman, tingkatkan imanmu. Patogu aperseaonmu dingoluon. Molo tajaha di jamitat tasadarion boy dihatahon tu kita hidup Tuhan Yesus, percayalah. Ini sebagai pernyataan. Dia nyatakan percayalah. Yang kedua, jangan gelisah. Ya. Percayalah, jangan gelisah. Tetapi disuruh percaya. Ini kekuatan menghadapi kehidupan ini. Bapak, Ibu, serta saudara, percayalah. Jangan gelisah. Ya. Inilah kekuatan kita menghadapi hidup sehari-hari di tengah perjuangan, di tengah bangsa dan negara dan keluarga kita. Yang kedua dikatakan bahwa Yesus Kristus jalan kepada Bapa. Itu kalau kita baca di ayat 5 sampai 14. Yesus menegaskan keberadaannya dan perannya bagi manusia. Apa perannya? Kalau kita baca tadi di ayat 12 sampai 14, jika kau berdoa di dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Seluruh dunia gereja berdoa, bahkan bangsa ini, dunia berdoa supaya virus corona meninggalkan dunia ini. Tetapi tetap dalam ketakutan dan keraguan. Mengapa? Karena kita tidak percaya kepada doa kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, di zaman situasi yang tidak menentu menurut ukuran dunia ini, bahwa kunci keberhasilan dan damai sejahtera adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada Allah Bapa. Jadi itu kunci keberhasilan di dalam menjalani hidup ke depan. Bukan virus corona yang menjadi kunci kita, tetapi kunci iman kita supaya kita hidup berhasil dan damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kasih, tapi dunia gereja kalau kita lihat sekarang ini sepertinya hidup tanpa iman. Itu bisa kita ukur daripada banyaknya dunia gereja dibelenggu dengan ketakutan dan gagal mengikut Yesus Kristus. Dibelenggu dengan ketakutan dan kegagalan mengikut Yesus Kristus. Mengapa? Ya, karena objek iman kita itu ada pada diri kita. Ini yang perlu kita ubah di zaman milenial sekarang, bahwa objek iman orang percaya itu ialah Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, di tengah kegalauan dunia oleh karena COVID-19 ini, orang yang beriman kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pasti dia tenang, pasti dia bahagia di tengah tantangan dan masalah. Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus Allah Bapa lebih kuat dari semua perjalanan hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, gereja-gereja memang pada masa kini masih dalam ketakutan karena virus corona. Tapi orang yang mengimani Yesus Kristus dan Allah Bapa yang menjadi gembala yang baik, menjadi Tuhan yang menuntun hidupku seperti bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, iya, mereka bisa sampai ke tanah Kanaan yang percaya kepada Allah Bapa.
kita pun akan bisa menjalani hidup ini di tengah virus corona ini. Kalau kita percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita akan bisa melaluinya, melewatinya krisis iman yang terjadi. Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita lihat dalam hidup ini salah satu, Yesus menjamin hidup manusia di bumi dan di surga. Yesus menjamin. Tapi bukan hanya lip service atau hanya di kata-kata atau basa-basi, tapi Alkitab kita, firman Allah sudah berkata bahwa Yesus menjamin hidup manusia di bumi dan di surga. Manusia yang bagaimana? Manusia yang percaya dalam hidupnya. Manusia yang percaya itu seperti apa? Tidak pernah gelisah oleh karena jabatan, oleh karena harta, oleh karena sakit penyakit, atau oleh karena virus. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan ini mengajak kita supaya tetap bertahanlah dalam iman. Bertahanlah dalam iman sampai akhir hidupmu. Engkau akan melihat mahkota yang dari Allah. Bertahanlah dalam iman sampai akhir. Bertahanlah dalam kebenaran. Bertahanlah dalam hidup. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini menolong kita, Bapak Ibu. Kita jangan seperti si Thomas sama si Filipus, terganggu hidupnya oleh karena dunia yang mereka lihat, dunia yang mereka alami, sementara mereka masih bersama Yesus Kristus. Tetapi harapan firman Tuhan ini kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, di tengah gelombang yang menakutkan ini, tunjukkan keperkasaan imanmu. Di tengah dunia ini menjadi kesaksian yang benar dalam menghadapi dan mengharungi dunia yang menakutkan. Karena ada Yesus Kristus, ada Tuhan Allah yang menjamin engkau sampai kepada tujuanmu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mari kita berjalan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, berjalan seturut dengan kehendak Allah. Orang yang berjalan seturut dengan kehendak Allah tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah ketakutan, tidak akan pernah dalam keraguan atau kebimbangan dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus yang mempunyai dunia ini, Dia penuntun hidup kita. Walaupun kita menjalani hidup dengan penuh gelombang, seperti apa yang dikatakan Raja Daud, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah beserta aku. Dalam Psalmen 23, gadamu dan tongkatmu itulah beserta aku. Bapak Ibu, tunjukkan imanmu dalam kepatuhan kepada pemerintah kita, kepatuhan kepada gereja, kepatuhan kepada kehendak Allah. Maka engkau akan melihat kebesaran, keagungan Allah yang menuntun perjalanan hidupmu, keluargamu, dan seluruh pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Madok mauliate dohami tuho ale Tuhan debata. Dinau hutangi ho kami hatami na gabi bohal ninggulami. Ale Tuhan patuguma aporsian nami mangihutun lomo ni rohami. Asalam patar huidahami haulion dot hagabion mi madongani hami mamulus ari-ari nami nakpe adong virus corona di tonga-tonga ni bangsa nami manang portibion po ay huboto hami hodo hagugun nami hodo lobu-lobu nami madalani ari-hari nanaing si pasah tomu dope itu hami
Pasahat kami tangiang pengiduan nami holan dengan dibaca mido. Nau pangasaho kami ali Tuhan asa merdalan kami di bagasan lomo ni rohami asa taruli kami dia kahagabion dohot paso-paso nasian hoi. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya akan hatimu. Hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat untuk jemaat Tuhan seluruhnya. Amin.